diproduksi secara manual, ya istilahnya cara kerumahan lah. Seperti perusahaan kayu, pemotongan kayu, penggeredian kayu gitu. Di sana kita membeli dari limbah. Itu kepanjangan nama belakang saya, Bayasub, Bajasub. Saya ingin dari KDM ini ingin mengangkat teman-teman UMKM difabel juga. Bagus banget nih ternyata ya. Hai people, saya lagi milih-milih kacamata nih. Kira-kira bagus yang mana? Yang ini atau yang ini? Dan ini kacamatanya luar biasa ya, nggak kayak bahan-bahan lainnya. Ini terbuat dari kayu. Lebih tepatnya limbah kayu. Ternyata bisa jadi kacamata-kacamata estetik keren kayak gini. Pasti penasaran kan, ini dari brand apa ya? Dan ini ternyata adalah produk UMKM asal Kota Semarang. Wih, keren banget ya. Kita akan bahas lengkapnya ya tentang produk-produk ini dari BJ Homemade dan ngobrol langsung bareng sama CEO-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Sekarang kita sudah bersama Mas Aziz, CEO dari BJ Homemade. Mas Aziz, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya? Ya. Oke, ini adalah produk-produk dari BJ Homemade. Sebenarnya BJ Homemade apa itu berarti? Itu kepanjangan nama belakang saya, Bayasub, Bajasub. Oh. Jadi saya singkat BJ. Dan namanya sendiri bisa jadi sebuah merek begitu ya. Iya. BJ Homemade. Kenapa namanya Homemade? Karena diproduksi secara manual, ya istilahnya cara kerumahan lah. Berarti memang ini awalnya usaha dari rumah ya? Iya. Oke, dan kemudian kalau dilihat ini produknya memang menggunakan bahan-bahan kayu, utamanya limbah begitu ya? Limbah kayu. Oh, awal mulanya gimana sih Mas kemudian punya ide untuk bikin produk seperti ini? Awalnya kita kan ini sebetulnya pengembangan dari saya di bidang optik ya, kacamata. Terus ada masukan dari sahabat dulu itu. Difabel itu jarang, saya maksudnya kategori saya itu UMKM difabel. Jadi kasih masukan dari teman itu, difabel itu jarang menekuni di bidang optik waktu itu. Terus beliau ngasih masukan, kalau kamu bisa membuat sesuatu yang beda atau membuat frame katakanlah dari kayu atau dari bambu, kemungkinan value-mu lebih kuat. Ya, terus kita diajarin pelan-pelan sampai selama 3 bulan lah. Terus kita menjalani itu. Terus berjalannya waktu kita ada sahabat, dia punya mesin CNC itu. Terus kita bisa kerjasama. Oke. Istilahnya intinya kalau di perusahaan yang besar itu istilahnya kita sama-sama punya saham. Terutama kalau saya kan misalnya saham yang dia yang punya kuncinya yang awalnya kan gitu. Oke, baik. Tapi kemudian ketika di awal memang sudah punya basic di dunia peroptikan apa gimana? Iya, sudah punya di bidang kapasitasnya di bidang optik memang saya. Gitu. Ya, ini dari pengembangan, istilahnya pengembangan usaha lah. Gitu. Oke, jadi ternyata memang usaha awalnya itu di bidang optik, kemudian ini dikembangkanlah menjadi sebuah produk yang diproduksi sendiri, begitu betul. Ya. Dan ini dapat dari mana untuk bahan bakunya? Kita dapatnya dari perusahaan-perusahaan besar, Mbak. Seperti perusahaan kayu, pemotongan kayu, penggeredian kayu gitu. Itu kan banyak limbahnya. Nah, kita di sana kita membeli dari limbah. Jadi perusahaan juga seneng dibeli sama kita itu limbahnya, soalnya kan biar ada yang bersih. Tapi yang beli kan bukan kita toh, banyak yang untuk pembakaran itu kan itu.
Kalau oke. kita kan tidak dibakar tapi dimanfaatin. Jadi produk baru sesuatu produk lagi kan. Baik, berarti dari pabrik-pabrik besar di mana ini adalah limbahnya ya potongan kecil-kecil begitu, Iya. kemudian dibeli, mereka juga seneng ya karena nggak perlu ngebersihin, sudah ada yang ngambil, kemudian itu juga bisa jadi uang Uang lagi lagi, gitu ya. betul. Dan dari limbah-limbah ini pun bisa menghasilkan uang untuk teman-teman UMKM begitu ya. Kemudian untuk prosesnya Pak, ini gimana sih dan memakan waktu berapa lama untuk bisa membuat seperti ini? Kalau yang sistem manual gini mungkin satu kacamata ya katakanlah bisa 4 hari. Kalau ini aja juga bisa 2 hari tempat tisu. Soalnya kan ini menggunakan apa ya, seni ya. Kita Iya. jualnya seni, cuma kalau di Semarang itu belum seperti kayak Jogja, Solo ya. Ya kemungkinan sekarang udah mulailah gitu. Jadi bisa menghargai, oh ini barang seni, unik kan gitu. Memang harganya agak sedikit beda seperti kalau kita dibandingkan sama kayak yang plastik gitu, tempat tisu kan plastik tuh harga 10.000 ya kan, 15.000 paling banter 30.000. Kalau kita kan paling bisa sampai 60 sampai 100.000. Oke. Dan kemudian ini ada produk apa aja nih Pak yang dibikin oleh BC Homemade? Kacamata terutama, terus ini tempat lampu. Jadi ini tempat lampu Jadi ya. kita Iqbal? produksinya sistemnya PO kayak produk-produk ini. PO. Jadi oke. kita tawarkan dulu sama mitra seperti mitra katakanlah ini BUMN, nah, Angkasa Pura lah. Angkasa Pura nanti kita kan pengajuannya ini harga penawaran. Sana setuju produknya ini, baru mereka pesen kita minimal 50 piece sampai 100 piece. Oh, Gitu. begitu. Jadi Kalau pesenannya banyak kan otomatis saya membawa teman-teman yang anggota KDM ini bisa bekerja di sini. Jadi kita enggak setiap hari produksi kalau yang ini. Kalau yang kacamata ini setiap hari produksi memang. Kita kapasitasnya ini 50 sampai 100 piece itu isi masih 7 hari. dalam 7 hari bisa menghasilkan 50 sampai 100. 100 piece ya. Oke, dan itu secara Itu reguler pun diproduksi kita terus ya. soalnya kan banyak mitra-mitra yang jadi reseller. Tapi brandnya mereka kita enggak masalah. Oke. Tidak harus pakai brand BC Homemade kecuali mereka pakai BC Homemade itu soalnya kan dari kita reseller ya enggak apa-apa, itu pun ada diskon lah kalau pakai brand kita. Itu pokoknya 10 sampai bisa 50 gitu piece itu pakai brand kita. Tapi kalau pakai brandnya dia 50 sampai 100. Oh, oke. Ada SOP kita seperti itu. Ternyata dari sini bisa membuka kesempatan bisnis bagi yang lainnya juga begitu ya. Mau reseller bisa dengan item yang lebih sedikit begitu ya. Nanti ada diskon khusus. Jadi e-people yang tertarik untuk jadi reseller bisa menjual kembali dan ambil untung dari diskonan tersebut begitu ya. Atau kalau pengen digunakan pakai brandnya sendiri juga bisa, tapi dengan ketentuan tadi ya, kuantitasnya ada tertentu minimal 50 sampai ya. 100 piece. Sampai 100. Kemudian nanti untuk modelnya juga bisa custom. Boleh, bisa. Oke. Kita juga produksi yang model sepeda kemarin itu kita lumayan yang sepeda yang biar untuk komunitas-komunitas sepeda. Tapi begitu. dijual lagi pakai brandnya mitra. Gitu. Oke, Di jadi Bali. kalau punya kreativitas begitu ya, pengen punya gambaran modelnya seperti ini begitu, tapi nggak usah ribet bagaimana produksinya, tinggal ke BC Homemade aja. Bisa ya nanti digarap begitu. Nah terus kemudian tadi diceritain sama Mas Asis bahwa ada teman-teman dari komunitas ngebantu juga ya. Ini dari komunitas atau perkumpulan apa ini? Komunitas difabel mandiri itu kita menaungi teman-teman UMKM difabel yang punya produksi juga, tapi yang belum memiliki usaha bisa ikut di BC Homemade ini untuk bantu-bantu bikin tempat tisu, tempat lampu, tergantung nanti proyeknya dari mitra. Tertarik lampunya katakanlah. Kita kan ada minimalnya sekian kan gitu. Jadi kita enggak jual satuan, kecuali jual satuan tuh kalau ada pameran seperti Kota Lama ini jual satuan. Tapi kita fokusnya di reseller itu tadi. Misalnya biar semakin luas, orderannya semakin banyak kan kita semakin membawa merekrut orang semakin banyak. Jadi lebih ke bisnis to bisnis ya kalau untuk produk-produk lainnya. Tapi kalau untuk ini kacamata aja orang kacamata? 17. Orang 17 karyawan.
untuk memproduksi Iya, ini. makanya panjang. Banyak juga ya. Ya, bagian pengepresan. Pengepresan kan kayu itu dari besar itu kita potong tipis-tipis, terus panjang kan. Terus kita lem, kita press. Itu ada sendiri. Ada yang bikin yang bagian apa? Pemotongan untuk tempatnya, Oh, ini. ada tempatnya khusus juga ya. Oke, baik. Jadi kalau yang belum yang bagian jahit ini apa? Kita juga Bahkan sampai packagingnya sangat diperhatikan ya. Yeah. Ini berarti nanti kita juga akan lihat ya seperti apa proses produksinya, dan kita akan bahas juga tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh BJ Homemade dalam memasarkan produk-produknya ya. Jadi jangan kemana-mana, people, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Oke, people, masih di Ini Usahaku episode BJ Homemade. Nah, ini ya, tadi kita lagi ngomongin soal packagingnya. Ternyata nggak cuma kacamatanya aja yang keren, tapi packagingnya juga luar biasa nih. Dibuatnya dari kayu juga ya, Pak ya? Iya. Terus di dalamnya tadi ada semacam kayak untuk menyimpan sakunya dari kain. Dikasih pembersihnya juga ya? Iya, betul. Lengkap Satu sekali. paket. Nah, ini sangat memperhatikan setiap detailnya berarti ya? Iya. Tidak hanya modal kacamatanya, tapi bahkan sampai untuk packaging. Oh, inspirasinya dari mana sih, Pak? Ya, inspirasinya berjalan ini aja, seperti standarnya optik kan harus ada tempatnya. Nah, kita tempatnya juga menyesuaikan, masa seperti yang sudah kan kita tempatnya kacamata pakainya box plastik gitu ya. Kita berhubung produknya kayu, kacamatanya kayu, ya tempatnya harus kita pikirkan juga melalui kayu, lewat kayu juga. Apalagi ini juga harus kuat ya, Pak ya, Iya. untuk kemasannya. Ya, dia Ini nggak pun rusak. ada tekniknya kalau apa itu namanya nempatkan. Ini posisinya kan juga ada seratnya nih. Ini seratnya kayu nih. Iya. Nah, ini kalau tempatnya di sini tidak bisa. Iya. Itu, nah Harus dipaksa-paksa menyesuaikan patah. polanya ya? Betul. Harus iya. menyesuaikan ini grade-grade-nya apa? Pola dari kayunya ini. Kayunya ini itu. Oke. Kemudian kalau untuk model-modelnya, Pak, ini ngikutin dari mana sih? Ya, model-modelnya ngikutin yang sudah ada kacamata itu. Gitu. Oh, yang lagi sudah- tren apa gitu ya? Gitu. Oke. Jadi yang sudah apa produk-produk kacamata yang ada aja kita produksi. Jadi itu kacamata kan produknya desainnya ya itu aja kan. Ada yang Oke. model lain mungkin bisa Nah, kemudian tapi berarti yang paling laris apa, Pak? Tetap kacamatanya? kacamata yang dikenal kacamata. Terus si produk-produk yang lain kalau ini kan yang untuk apa
biasanya hotel, Oh, begitu. terus apa itu kafe. gitu. Ini apa sih, Pak? Ini tempat rokok, Oh, asbak. asbak. Ternyata bisa ya dari kayu jadi asbak cantik seperti ini. Terus ini juga nih untuk madu ya, Pak? Madu, Madu gitu ya. Oh, tapi berarti Kalau kapal ini kita mitra. Ini kebetulan Pesen? teman dari difabel juga yang produksi kapal. Itu di Magelang. bikin kayak gini, Iya. keren banget ya. Ini Sangat untuk unik. souvenir biasanya. Souvenir. Jadi Bejomed ini juga kan sudah dikenal ya, nasional lah. Saya ingin dari KDM ini ingin mengangkat teman-teman UMKM difabel juga bahwa produksinya ini. Jadi kita pamerkan soalnya kita yang ada nama dulu gitu, dapat nama dulu. Oke, Kita jadi kalau berusaha mengangkat juga. jadi kalau dilihat dari usahanya ini nggak cuman jualan aja begitu ya, tapi juga membantu teman-teman difabel untuk kemudian bisa mandiri, gitu. mendapatkan pekerjaan, bisa berkarya, begitu ya Pak, dengan mewadahinya ikut di sini. Betul. Tapi kemudian kalau nanti teman-teman mau punya produknya sendiri gitu, nggak Bisa, apa-apa? enggak apa-apa. Bisa. Oh, oke. Dan Kita- perasaannya gimana Pak? Yang mungkin di awal baru ngejalanin sendiri ya, terus sekarang udah sampai 17 istilahnya mungkin mitra atau karyawan begitu ya, atau lebih bahkan dari itu? Lebih kalau yang dari sini sama sini lebih. Oke. Ya mungkin ada 25-an lah. 25, banyak ya. Ternyata dari satu usaha ini bisa menghidupi, membantu banyak keluarga Betul, ya. betul. Oke. Dan terus kemudian nanti pengembangannya mau kemana nih Pak? Kan kalau kita lihat ada ini ya, biasanya mungkin alat masak atau mungkin alat makan gitu. Pengembangan paling ya produk-produk yang dibutuhkan Kak sama mitra ya, seperti nanti ada mitra hotel terutama kan, mungkin mitra BUMN terutama itu kita tawarkan kayak lampu ya, terus jam dinding sayangnya habis. Sayangnya habis, berarti saking larisnya ya Pak ya? Ya dari Indonesia Power. Tapi untuk bantuan rencana untuk bantuan masjid-masjid itu CSR kan. Jadi dari CSR itu beli sama kita, nanti dari produk kita itu dibantu sama disumbangkan ke lain-lain soal masjid gitu. Kalau yang jam dinding tuh. Ternyata itu salah satu strateginya juga ya, Iya, kemudian strategi. menyasarnya untuk mitranya memang yang besar-besar Iya, ya, karena untuk betul. produksi kayak gini nanti bisa membelinya dalam jumlah yang lebih Betul. besar dan membantu untuk menyuplai barang-barang yang Betul. dibutuhkan untuk CSR-nya Iya. begitu ya. Kita kan misalnya bantuannya tidak minta bantuan secara permodalan, itu termasuk bantuan modal juga kan. Kita minta project pesanan banyak, itu kan otomatis ngasih DP dulu 50% ya 50% untuk modal. Gitu. Jadi tidak mata-mata kita mindsetnya tidak mindset uang, itu pelayanan Keren. dulu. Iya, pelayanan dulu nggak Iya. nggak sekedar hanya uang ya, tapi Tuh, kemudian kalau kesempatan. kita mindsetnya uang dulu jahat pasti. Oke. Nanti kasih DP tanda jadi atau dibayar cash, kasih modal nggak jadi. Biasanya gitu. Jadi mengedepankan pelayanan dan kualitas produk Betul, ya. betul. Oke. Dan sejauh ini produknya udah sampai mana aja sih Pak? Kelihatannya sering ikut pameran ya? Ya, Bali, NTB, kemarin G20, Sampai ke G20 ya? Brilliant Planner. Ini besok itu September di Jakarta lagi. Dari Jasara Harja kita bawa. Dasar dibawa. aja. Oke. Dan Terus kemarin ini pun, kota lama. kota lama ya. Gimana jejaring kota pusaka Indonesia. Jadi pasti sudah banyak yang menggunakan produk ini dari seluruh Indonesia ya Pak ya? ada. Oke, baiklah. Terus kalau cita-citanya dari Mas Aziz sendiri, BJ Home itu mau dibikin jadi apa atau seperti apa sih? Mungkin pengen punya outletnya di mana atau Kita pengennya seperti galeri aja sih Mbak. Galeri ya. Nanti difasilitasi pemerintah itu kita ditempatkan di yang kita kan difabel ya, jadi aksesnya lebih mudah, dipermudah gitu. Atau kalau di Juar itu lantai 1 gitu, jadi kita aksesnya juga mudah. Berhenti motor langsung naik di tempat di galerinya gitu. oke. Jadi tidak kesulitan, tidak naik tangga lah. Ya intinya dipermudah lah. Baik. Terus Dan juga kemudian- prospek pasarnya kasih tempat tapi
sepi, ndak ada apa ya istilahnya, pengunjungnya jarang ya, juga kita kesulitan juga. Itu Oke. pengeluaran juga ada kan. Berarti ini kalau untuk usahanya, produk-produknya bisa dibeli melalui mana saja, Pak? Di Marketplace ada, terus di Padi, BUMN Padi ya. Kalau untuk offline-nya ada? Ada. Offline-nya di sini. Langsung ke sini aja ya. Di Alamatnya sini. di mana, Pak? Boleh kasih Pasar tahu? Banjardowo, Jalan Ratan Cilik, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Semarang Utara. Dari Genuk nih ternyata ya. WA 085 223 119552. Oke, jadi nanti bisa kontak di WA atau di Instagram ya, ada di bawah ini. Untuk resellernya terutama. Nah, silakan buat para reseller yang sudah sangat tertarik nih pengen jualin produk-produk kayak Sama gini. desain bisa sekalian promosi ya, sama desainer yang ingin acara fashion show bisa sistem sewa atau sistem beli, nggak apa-apa. Oh, ternyata bisa ya. Jadi kalau misalnya Untuk teman-teman acara. mungkin mau ada acara Terutama atau batik sama ini kebaya ya. Banyak ternyata pas. bisa ya untuk Bisa. disewa ataupun mau dibeli bisa. BJ sekali. World. BJ Woodwear. Oke, BJ_Woodwear ya. Nanti silahkan bisa dicek di bawah sini. Terima kasih banyak Mas Aziz. Terima Kita kasih. sudah berbagi informasinya ya. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semua ya. Entah yang lagi memulai usaha ataupun teman-teman dari difabel, sehingga nantinya bisa lebih mandiri dan juga mengembangkan kreativitasnya di dunia usaha di Kota Semarang. Dan jangan lupa people, buat yang punya usaha unik menarik pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga di subscribe YouTube channelnya Semarang Pemkot karena kita punya banyak program ya. Di hari Senin ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada Ngopi Ngobrol Inspirasi. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Dan di hari Sabtu ada kulineran. Gak lupa di hari Minggu ada Plesiran. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta Mas Aziz dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.